Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN tahun 2024-2025, perkenalkan nama saya Mudrika Purba, guru pendidikan agama Islam di SDN 105451 Silau Padang, Kecamatan Sipitris, Kabupaten Sedang Bedagai. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan dengan nomor induk mahasiswa 24211000448. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 di SDN 105451 Silau Padang, Kecamatan Sipitris, Kabupaten Sedang Bedagai. Insyaallah cerdas, berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama Islam, yaitu tentang surah Al-Ma'un. Jadi sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo ketua kelasnya maju ke depan, pimpin doanya nak. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa bersama-sama. Di awal pembelajaran saya melakukan asesmen kepada peserta didik. Adapun asesmen yang saya lakukan adalah dengan membagi kuesioner langsung kepada peserta didik. Ini adalah langkah awal saya untuk mengetahui dan mengenali berbagai macam kebutuhan peserta didik terkait pembelajaran. Saya melakukan asesmen salah satunya dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik anak-anak Ibu absen terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Yang Ibu sebutkan namanya Asta, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Afifa, Hadir Bu. David, Bu. Gio, Hadir Bu. Nando, Bu. Jaka, Hadir Bu.
Bu. Baik, hadir semuanya nak? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu, materi apa yang kita pelajari hari ini? Iya, tentang apa? Materi tentang surah Al-Maun. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah dimulai dari basmalah. Pesan utama pada surah Al-Maun adalah suatu ayat yang menjelaskan tentang golongan orang-orang yang mendustakan agama. Baik, tepuk tangan. Baik anak-anak ibu, yang kedua, apa hubungan antara sikap sombong dengan perilaku menyangkal orang miskin? Siapa yang bisa jawab? Oke, baca. Sombong dan menyangkal orang miskin termasuk perbuatan tercela yang dapat menyebabkan efek buruk terhadap orang lain dan diri kita sendiri. Baik, tepuk tangan. Yang ketiga, bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai dalam surah Al-Maun di dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baca. Membiasakan perilaku terpuji, sayang kepada sesama, dan senang membantu orang lain, serta
kembali melaksanakan sholat tepat waktu. Baik, tepuk tangan. Yang keempat, contoh perilaku apa yang menunjukkan menerapkan nilai-nilai di dalam surah Al-Ma'un? Saya, Bu, mengasihi anak yatim dan fakir miskin. Baik, tepuk tangan. Yang kelima, bagaimana kita dapat mengajak teman-teman untuk mengamalkan nilai-nilai dalam surah Al-Ma'un? Saya, Bu, memberikan pengertian kepada teman bahwa kita wajib sebagai manusia untuk berperilaku terpuji. Ya, tepuk tangan. Yang keenam, nilai-nilai apa saja yang berkaitan dengan surah Al-Ma'un? Saya, Bu, rajin dan selalu ikhlas dalam bersedekah. Nah, tepuk tangan. Baik, anak-anak ibu bagus semua sudah bisa menjawab pertanyaan pemantik dari ibu. Baik, anak-anak ibu, pertanyaan terakhir dari ibu. Apa pengertian surah Al-Ma'un? Iya, apa itu, Ustaz? Berguna. Iya, surah Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang Berguna. Baik, di layar ibu tampilkan inilah dalam surah Al-Ma'un materi yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak ibu, coba kamu semua membaca lafal surah Al-Ma'un dimulai dari basmalah. Baik, nah anak-anak ibu, di papan tulis ada terjemahan pada surah Al-Ma'un. Siapa yang bisa membaca? Satu orang. Afifa, baca. Isi baca. 1. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim. 3. Dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. 4. Maka kecelakanlah bagi orang-orang yang sholat. 5. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. 6. Orang-orang yang berbuat ria. 7. Dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ya, baik, terima kasih. Dan untuk kandungan pada surah Al-Ma'un sesuai dengan terjemahan pada surah Al-Ma'un dari ayat pertama sampai ayat ke-7, siapa yang bisa membacakan kandungan surah pada Al-Ma'un? Asta, ibu tunjuk. Coba baca, nak. Surah Al-Ma'un menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Contohnya yaitu 1. Orang yang menghardik anak yatim. 2. Orang yang tidak memberi makan orang miskin. 3. Orang yang lalai dalam sholatnya. 4. Orang yang berbuat ria. 5. Orang yang enggan membantu orang lain dengan memberikan barang yang berguna. Ya, baik anak-anak ibu, isi kandungan pada surah Al-Ma'un itu adalah ancaman bagi orang-orang yang mendustakan agama. Ya, jadi surah Al-Ma'un itu, nak, isi kandungannya adalah ancaman bagi orang-orang yang mendustakan agama. Bagaimana contoh-contoh orang yang mendustakan agama? Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim itu, nak, artinya tidak menyayangi, tidak memelihara atau menelantarkan anak yatim. Iya, yang kedua, orang yang tidak memberi makan orang miskin. Misalnya, kalau kamu punya tetangga yang kurang mampu, contoh orang yang sebagai pendusta agama adalah orang yang lalai kepada tetangganya yang kurang mampu. Iya. Ciri-ciri orang yang pendusta agama yang
asik bermain di halaman tanpa memperdulikan suara azan. Padahal suara azan itu pertanda apa, Nak? Pertanda sholat akan segera dimulai. Maka sebagai peringatan bagi kaum muslimin dan muslimat, ketika sudah mendengar suara azan, maka kita harus bergemas untuk bersiap-siap melaksanakan sholat. Jadi ciri orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu yang menunda-nunda waktu sholat. Yang keempat, pendusta agama yaitu orang yang berbuat ria atau pamer. Kamu tahu nggak apa pengertian ria? Tidak. Ria itu artinya adalah pamer, memberikan sesuatu kepada orang lain yang berharap pujian dari orang lain. Ya, berharap dipuji. Nah, kita menolong orang lain, tapi kita berharap kita dipuji, tidak mengharapkan ridho Allah. Maka perilaku tersebut adalah tergolong sebagai pendusta agama. Kemudian misalnya kamu bersedekah tapi kamu posting ke sosmed, kamu foto, kamu posting ke sosmed, itu contoh perilaku dia tidak ikhlas dalam semata-mata dia berbuat hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Itu salah besar ya, Nak. Bukan pahala yang kita dapatkan, tapi apa? Dosa. Tidak pahala yang kita dapatkan, tapi dosa. Sudah rugi kita berbagi, tapi nggak ada pahalanya. Dimusnahkan karena apa pahala kita? Karena kita pamer. Karena kita pamer tadi. Kita memberi sedekah kepada anak yatim, tapi kita foto. Kita memberi sumbangan kepada fakir miskin, tapi kita foto. Kita bersedekah kepada anak yatim, tapi kita foto untuk mengharapkan pujian dari orang lain. Ada dua akibat kita pamer, Nak. Satu, kita bisa memotivasi orang lain untuk berbuat baik seperti yang kita lakukan. Yang satu lagi adalah pamer. Kita tidak ikhlas di dalamnya. Kita semata-mata tidak mengharapkan ridho dari Allah, tapi semata-mata untuk mengharapkan pujian dari orang lain. Jadi perilaku tersebut tidak harus kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh kita terapkan. Yang harus kita terapkan adalah bersedekah dengan hati yang ikhlas, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Untuk contoh pendusta agama yang kelima adalah orang yang enggan membantu orang lain dengan memberikan barang yang berguna. Jadi bagi kamu semua yang ada di kelas ini, kalau kamu melihat teman-teman kamu sedang kesusahan, maka kamu jangan pelit untuk meminjamkan barang yang berguna yang kamu miliki untuk membantu kesusahan orang lain. Kalau kita tidak mau tergolong sebagai pendusta agama, kita harus menerapkan nilai-nilai terpuji dalam surah Al-Ma'un, yaitu memberikan barang-barang yang berguna kepada orang yang membutuhkan. Baik anak-anak Ibu, sampai di sini ada yang bisa menyampaikan isi kandungan dalam surah Al-Ma'un? Coba Izi baca. Pesan yang disampaikan: 1. Berbuat baiklah kepada anak yatim dan sesama manusia dengan ikhlas, serta sholatlah tepat waktu. Baik, tepuk tangan untuk Izi. Anak-anak Ibu, ada nggak yang dapat menjelaskan isi kandungan dalam surah Al-Ma'un? Baik, Jaka sampaikan. Berdiri, Nak. Ancaman bagi orang-orang yang menghadir anak yatim, tidak mau menolong orang yang kesusahan, ingin selalu dipuji karena kita membantu orang lain, lalai dalam syaratnya, dan tidak pernah mau menolong orang lain. Baik, tepuk tangan untuk Jaka. Yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi adalah rangkuman tentang isi kandungan pada materi surah Al-Ma'un yang sudah Ibu jelaskan. Baik anak-anak Ibu, sebelumnya sudah Ibu bagikan kelompoknya kan? Baik, untuk tugas kelompoknya adalah untuk yang audio, kamu mengamati gambar yang ada di papan tulis, kamu membuat rangkuman tentang
Baik anak-anak ibu semua, ayo kamu kerjakan diskusi kamu berdasarkan kelompok yang sudah ibu bagikan. Baik anak-anak ibu, sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik, untuk selanjutnya kamu akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kamu kerjakan bersama teman kelompokmu. Ibu persilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rangkuman isi kandungan surah Al-Maun ayat 171. Surah Al-Maun terdiri atas 7 ayat. Surah Al-Maun artinya barang yang berguna. 2. Kandungan surah Al-Maun menceritakan tentang orang yang mendustakan agama. 3. Orang yang selalu berjuang dia lalai dalam sholat dan akan membantu orang miskin dengan barang yang berguna. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isi kandungan surah Al-Maun, yaitu isi kandungan di dalam surah Al-Maun. Al-Maun artinya barang yang berguna. Dalam ayat ada 7 ayat. Golongan orang yang mendustakan agama, menghinakan yatim, dan enggan membantu orang dengan barang yang berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Sekarang untuk kelompok 3, ayo presentasikan hasil diskusi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kandungan surah Al-Maun menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan agama, yang mempunyai racun tercela
Sudah selesai anak ibu? Sudah, Bu. Baik, kakak ibu ambil kembali tugasnya. Baik anak-anak ibu semuanya, dalam materi pembelajaran tentang isi kandungan dalam surah Al-Maun, adakah anak-anak ibu yang dapat menyampaikan kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini? Ayo bacakan nak. Kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini adalah surah Al-Maun menjelaskan tentang ciri-ciri seorang pendusta agama atau orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak mengejek sesama untuk membantu orang miskin. Dari dalam sholatnya, bersikap dia dalam berangan, tidak meminjamkan barang-barang yang berguna kepada orang yang membutuhkan. Sudah? Baik, silakan duduk. Untuk nilai-nilai dan pesan yang kamu sampaikan dalam materi surah Al-Maun dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang dapat menyampaikan? Saya Baik. berbuat baiklah kepada anak yatim dan sesama manusia dengan ikhlas, serta sholatlah tepat waktu. Baik,